Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lita Meilanin Dianella dengan NPM 18. Di sini saya merupakan perwakilan dari grup A yang akan melakukan praktikum menyalakan lampu LED lilin menggunakan indikator. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena dalam video demonstrasi dan percobaan yang sudah kami buat terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada video demonstrasi kami menggunakan indikator cair, kemudian pada percobaan kami menggunakan indikator zat padat yaitu baterai. Kenapa kami mengubah indikator cair menjadi indikator padat? Karena kami tidak ingin mengambil resiko, di mana pada indikator cair kita akan mencelupkan kabel dengan zat cair, yaitu air maupun air cuka. Kenapa itu tidak kami ambil? Karena itu sangat berisiko dan mengakibatkan bisa terjadi kesetrum. Dan itu sangat berbahaya jika nantinya diterapkan oleh peserta didik. Maka dari itu kami menggunakan contoh yang lebih sederhana, yaitu menggunakan indikator padat. Oke, baik. Jadi sebelumnya kita akan mencoba dulu lampu LED ini terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan lampu lilin elektrik ini. Nah, coba lihat ya. Nah, unik ya. Dia bisa menghasilkan banyak warna padahal dia hanya satu cetekan saja gitu, satu saklar saja gitu yang mengakibatkan dia hidup. Nah, di sini kita akan menganalisis dan melakukan praktikum gitu. Ada apa aja ya yang bisa menghasilkan lampu ini berwarna-warni? Apakah ada kabel yang berbeda yang mempengaruhi warnanya? Kemudian apakah sumber tegangannya yang mempengaruhi dia bakal kerjanya seperti ini, atau hidupnya seperti ini? Nah, kita akan menganalisisnya. Sebelum melakukan praktikum, kita akan membuka dan mencari tahu rangkaian yang ada di dalam lilin ini untuk mengetahui alat dan bahan yang kita perlukan. Kita membutuhkan 3 buah baterai seri AA yang bertegangan 1,5 volt ini ya. Kemudian kita menggunakan 1 buah lampu LED. Ini lampu LED. Kemudian kawat tembaga yang sudah terhubung oleh LED-nya. Kalau kalian beli LED pasti ada kawat tembaganya langsung nih. Seperti ini nih kawat tembaganya nih ya. Kemudian kita menggunakan lempengan besi sebagai penghantar. Ini ya, ini yang dalam ini nih, lempengan besi ini. Kemudian kita menggunakan saklar. Nah, saklarnya ini ya nih. Nih yang hitam tadi nih. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Hubungkan atau kita gabungkan 3 buah baterai dengan lempengan besi. Ya, 3 buah baterai ini dengan lempengan besi ini nih. Nih, lempengan besi ya nih. Dihubungkan kan ya ini. Nah, gimana cara menghubungkannya? Nah, baterai ini kan tentunya memiliki kutub positif dan kutub negatifnya masing-masing kan ya. Nah, ini prinsip dari listrik sendiri nih. Kemagnetan nih, kutub positif bertemu dengan kutub negatif supaya dia bisa tarik-menarik ya. Nah, ini juga gitu. Yang pertama nih, ini baterai pertama, kedua, ketiga, kita anggap gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita hubungkan kutub positif baterai pertama dengan kutub negatif baterai kedua. Lalu dilanjutkan dengan kutub negatif baterai kedua dengan kutub positif baterai ketiga. Nah, dia jadinya tidak tolak-menolak kan, saling tarik-menarik gitu. Artinya apa? Di ujung sini ya, di ujung baterai pertama ini positif. Terus di ujung baterai ketiga juga positif ya. Sudah. Kemudian kalian hubungkan kutub positif baterai ketiga dengan saklar. Nah, ini ya. Ini kita hubungkan dengan saklar. Kan tadi yang kutub positif baterai ketiga tadi kan dihubungkan dengan lempengan besi ya. Nah, lempengan besi ini kan mengarah ke saklar. Ke saklar nih. Saklar kan? Nah, gitu ya. Terus hubungkan saklar dengan kaki positif lampu LED. Nah, kaki positif yang mana? Yang ini ya nih. Nih kakinya. Kawat ya. Kawat yang dihubungkan dengan LED tadi itu. Nah, itu. Gini. Ini kan terhubung kan ya dia nih. Hubungkan kaki negatif lampu LED dengan kutub negatif baterai pertama. Nih. Kutub negatif yang mana? Nah, ini kan ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Nah, yang satu tadi kita hubungan dengan ujung
kutub positif baterai pertama. Nah, yang satu lagi di kutub negatif baterai pertama di kaki-kakinya itu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita hidupkan nih saklarnya ya, kita bisa menghasilkan nyala lampu LED. Saklarnya ini ya tadi. Nah, tadi kan kita sudah menghubungkan rangkaian-rangkaian ini kan tadi. Nah, ketika lempengan tembaga ini bersatu dengan kaki dari LED, kemudian disambungkan dengan baterainya. Nah, kita akan menyalakan lampu LED-nya. Lampu LED-nya nyala nih. Nih, kelip nih warnanya kan. Nah, yang menjadi tugas kalian nantinya kita akan menganalisis nih. Apa sih yang mengakibatkan gitu si lampu LED ini bisa berubah-berubah warna? Apakah ada hubungannya dengan 3 buah baterai yang disatukan ini? Ataukah dengan emang lampu LED-nya ini memiliki warna 3 gini? Gitu. Ataukah apa yang akan menyebabkan ini berwarna-warni? Nah, itu yang akan nanti kalian simpulkan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui adanya arus listrik yang mengalir pada kawat? Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir pada kawat. Yang pertama, kita menggunakan voltmeter gitu ya. Kalian juga akan melakukan praktikumnya gitu ya. Itu nanti bisa diukur menggunakan voltmeter. Sebenarnya kalau misalkan tegangannya itu tadi dari baterainya itu 1,5 volt ya. Satu baterai atau 3 baterai, nanti kalian juga analisis juga itu sebenarnya tegangan dari satu baterai atau ketiganya itu 1,5 volt gitu. Nah, biasanya arus itu kan mengalir gitu. Nah, nanti ada voltmeter itu kita tempelkan di kawat-kawat ini, nanti akan terbaca dan terukur gitu ya. Begitu. Kemudian rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu LED ini? Apakah tertutup ataukah terbuka? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, nanti kalian juga akan analisis itu. Lalu kemudian nanti akan saya buatkan 3 contoh rangkaian. Nanti kalian akan menganalisis apakah itu rangkaian terbuka atau tertutup dan apa alasannya kenapa kalian bisa ngomong itu tertutup dan terbuka. Nanti kalian juga akan menganalisisnya di LKPD ya. Lalu kalian akan membuat kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan saat ini begitu. Nah, itu tadi adalah praktikum yang saya buat untuk menyalakan lampu LED dengan indikator zat padat yaitu 3 buah baterai seri AA 1,5 volt. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.